Tuh ceritanya tuh si Nem itu tuh ceritain tuh. Apa itu? Pas gua OD. Bukan OD, ya OD sih. Kayak mana cara ngomongnya? Kalau OD kesannya kayak narkoba gitu. Enggak ya, attempt suicide sih. Iya, attempt suicide. Ya intinya Secukupnya ya tapi. secukupnya ya. Dia kan dari luar pergi. Terus aku tuh ngeliat dia masuk ke rumah tuh kayak aku sapa diem doang. Pokoknya tuh kayak mayat hidup gitu jalannya. Terus aku pikir ya udahlah mungkin dia kecapean dari luar. Tapi itu udah beberapa bulan stres kan? Iya. Pokoknya itu dia udah Di tengah-tengah lah. udah Tengah-tengah lagi mau sembuh. emang lagi proses perjalanan stres itulah. Terus dia masuk, nah dia kan naik ke atas, kan aku nggak tahu ya, kan aku di bawah gitu. Selang mau 1 jam, aku tuh memang mau naik karena mau ngajak dia meeting. Aku kayak ngerasa, oh kayaknya Jam 7 meetingnya. ya aku kayak udahlah bang, ngajak meeting deh. Terus biasanya tuh kalau dia naik, dia tuh sekalian nyalain lampu. Terus pas aku mau naik, kok tangga gelap banget, kayak bener-bener gelap. Karena kan ini udah hitungan udah mau malam ya. Gelap semua. Akhirnya aku nyalain satu-satu, tangga aku nyalain, apa aku nyalain. Sampai akhirnya studio aku nyalain lampunya. Terus di titik aku nyalain lampu studio, aku lihat dia udah tiduran di lantai. Kayak bungkusan Panadol, Paramek lah, apa pokoknya udah obat-obatan yang ada di warung loh, Panadol, terus obat meds-nya dia. Nah, jadi tuh di studio memang kita kasih ada kotak obat-obatan karena dia mungkin suka pilek, dia suka flu, dia suka batuk gitu loh. Dan di titik dia tiduran di studio itu busanya udah keluar dari mulut, ke baju, sama ke lantai. Hampir 20 pil deh, pokoknya belasan. Dan itu beda-beda obatnya. Jadi kayak ada bungkusan apa. Terus itu busanya udah kemana-mana kan, dari mulut baju ke lantai kan. Aku refleks teriak gitu loh ke Mas Aji, Mas tolong gitu. Dianya udah merem, dianya udah kehilangan kesadaran lah. Terus dari ruang tamu sampai masuk mobil sampai rumah sakit tuh busanya nggak berhenti keluar, jadi di jalan pun busanya terus-terusan keluar gitulah. Akhirnya aku bilang ke dokter tolong gitu. Akhirnya dipaksa, jadi selangnya tebal banget, dimasukin ke colok dari hidung, ditembusin ke lambung. Nah itu kan prosesnya pasti sakit. Nah di proses sakit itu dia secara otomatis badannya kayak keselak batuk-batuk gitu, karena kan dia tidak sadarkan diri kan. Jadi kayak disodok-sodok gitu dari hidung sampai lambung, kerongkongan, terus lambung, terus ditarik cairannya kan. Itu full, pas ditarik cairannya bener-bener busa-busa obat-obat yang udah setengah larut gitu loh. Dan itu prosesnya 2 jam ditarik-tarik, jadi kantongnya udah full ganti kantongnya udah full ganti kantong, dan itu selalu, dan itu masih obat-obatan terus yang keluar sampai akhirnya kita masukin cairan baru biar nggak dehidrasi. Terus dia pingsan kayak hampir 3 jam. Setelah bangun mukanya lemes kan, mukanya kayak masih pucat lah. Terus Tebak kalimat pertama gua apa? Terus dia ngomong ke aku gitu, Lapar. Tebak kalimat pertama gua, rokok gua mana? Masih hidup enggak? Enggak. Jawab. kenapa lu selamatin gua? Dia nanya gitu. Terus aku kayak, gila ya? Ya mana mungkin sih gue diemin gitu. Aku gak mungkin lah diemin gitu. Ya aku pasti selamatin lah, gak mungkin lah ya gitu. Aku marah-marah, cuman ya di titik kayak apa, itu aku ngerti sih kayak gitu. Nah semenjak kejadian itu akhirnya aku discuss sama dokternya dia. Akhirnya per hari itu Gak pernah ditinggal lu aku ngentot. nggak pernah lepasin dia sendirian. Even dia main komputer nih, dia lagi live stream, aku di pojokan nggak akan masuk kamera gitu. Aku di pojokan cuma main handphone jagain dia. Even dia nggak ngapa-ngapain pun aku ada di situ. Kalau kalimat pertamanya lapar itu malu anjing.